Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo yang kita kasihi yang kita sudah lihat bersama ya, sahabat semua di ruang dengar maupun di ruang visual kita. Romo Tino Dwi Prasetyo PR dan juga bersama dengan saya Immaculata Raufi. Halo Romo Tino, apa kabar hari ini Romo? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik, sehat selalu. Terima kasih Romo. Bersama-sama Romo akan memberikan renungan selama 1 jam ke depan buat sahabat semua, supaya di masa sekarang ini kita tetap semangat dan tetap melekat kepada Tuhan ya Romo ya. Amin. Amin. Baik sahabat yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita ini yang pastinya penuh dengan berkat Tuhan, dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Tino. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur atas rahmat hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kini kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami dan secara khusus di dalam hati kami. Kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau bercakap-cakap dengan kami melalui sabda-Mu. Semoga melalui permenungan hari ini, kami sungguh-sungguh semakin hari semakin beriman kepadamu dan semakin mengusahakan yang terbaik di dalam kehidupan kami sebagai persembahan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 6 sampai dengan 9. Dan pada hari ini, karena hari Minggu, kita akan mendengarkan juga bacaan kedua dari Kitab Ibrani bab 11 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 19. Dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan 48. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama dan kedua. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insyaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umatmu, yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Sebab dengan satu tindakan yang sama, Engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami, setelah kami Kau panggil kepadamu. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian, baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu, mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sebelum kita mendengarkan bacaan yang kedua, kita akan menaikkan Mazmur tanggapan. Refren, berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa,
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih yang Allah dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Marilah saat ini kita bersama-sama kembali mendengarkan bacaan kudus dari bacaan yang kedua, bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan kedua bacaan tadi, marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Anak Manusia akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, maka banyak pula dituntut daripadanya. Dan dari siapa saja yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Tino untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, silahkan kita akan ngobrol-ngobrol ya Romo mengenai firman Tuhan yang sungguh pada hari ini kita rasakan begitu luar biasa ya Romo ya, membangkitkan apa ya kalau saya dengar ya, pengharapan, terus juga kita jadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan nih kalau di bacaan Injil ya, untuk menanti Dia. Silakan Romo. Ya, terima kasih Mbak Rofi dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Kita mau melihat pertama-tama dari bacaan pertama, bagaimana dikisahkan di sana dari kitab Kebijaksanaan Salomo, terutama perikop dari bab 18 ayat 6-9. Dalam refleksi saya, kita mau melihat gambaran di dalam kitab Kebijaksanaan secara khusus ingin menggambarkan Allah yang Maha Rahim ya kepada umat Israel. Maka kisah itu mengingatkan akan pengalaman bangsa Israel
ketika mereka hendak dituntun oleh Allah keluar dari Mesir. Pada malam pembebasan di Mesir, nenek moyang bangsa Israel telah mendapat pemberitahuan dari Musa untuk berjaga-jaga. Maka pengalaman akan Allah yang Maha Rahim inilah yang kemudian membesarkan harapan orang-orang benar yang diselamatkan, yang nantinya hidup layak di hadirat Tuhan dan mengalami keselamatan kekal. Sementara orang-orang jahat, orang-orang yang tidak hidup benar di hadirat Allah, mereka merasa tidak membutuhkan kerahiman Allah ini. Maka yang terjadi adalah mereka akan binasa. Oleh karena itu, mau ditunjukkan di dalam perikop ini bahwa orang-orang benar itu punya kerinduan akan kerahiman Allah dan akan mendapatkan keselamatan. Sementara orang-orang jahat, orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadirat Allah, mereka tidak memerlukan yang namanya kerahiman Allah ini. Dan yang kita tahu bahwa mereka nantinya juga akan tidak menerima yang namanya keselamatan kekal. Nah, bagian dari perikop ini ada hal yang menarik ini, Mbak Rofi dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik. Kalau melihat dari teks Kitab Kebijaksanaan Salomo ini yang ditawarkan kepada kita, bahwa Allah yang Maha Rahim itu yang senantiasa menyertai umatnya. Allah tahu bahwa umatnya ada yang benar, tetapi juga ada yang jahat. Tetapi istimewanya adalah Tuhan tetap mendekat kepada mereka semua. Nah, menjadi persoalan bagi kita adalah manusia merasa ingin mendapatkan kerahiman itu atau tidak. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita bersama, termasuk saya juga. Setiap kali Allah mendatangi, Allah menjumpai manusia, hanya mereka yang benar inilah yang tangannya terbuka menerima kerahiman dan juga keselamatan yang datang dari Allah. Maka penyertaan Allah bagi manusia inilah yang ditunjukkan dalam teks ini sebetulnya. Dengan demikian, kalau kita membaca dalam kacamata orang beriman Kristiani, teks ini mau berbicara tentang Allah yang menghadirkan diri sebagai Immanuel, sebagai Allah yang senantiasa menyertai bangsanya, Allah yang menyertai umatnya. Allah tidak rela kalau bangsanya itu jatuh di dalam kebinasaan-kebinasaan. Maka perikop ini juga memberikan satu pesan sederhana kepada kita semua. Kalau kita membaca teks keseluruhan dari Kitab Kebijaksanaan, ini kan sebetulnya isinya berkaitan dengan tuntunan-tuntunan hidup untuk hidup bijaksana. Lalu bagaimana kita sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah harus dituntun hidupnya dan lain sebagainya. Nah, Kitab Kebijaksanaan Salomo ini keseluruhan teksnya berisi demikian. Lalu hidup yang bijaksana, lalu dengan kebajikan-kebajikan itu yang mau disiratkan di dalam perikop ini khususnya, yaitu adalah kebajikan-kebajikan yang tidak lain dan tidak bukan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tadi kalau Mbak Rofi juga mengatakan ada pengharapan di situ, persis sekali. Di situ pengharapan akan orang-orang yang benar, yang sungguh-sungguh menantikan yang namanya kerahiman Allah, menantikan yang namanya keselamatan. Maka kalau kita bicara mengenai kebajikan-kebajikan itu, iman, harapan, dan kasih, ini tidak bisa dipisah-pisah. Tiga-tiganya adalah merupakan satu kesatuan yang keluar dalam diri Allah, yang senantiasa ingin menjumpai manusia tadi. Maka yang dituntut dari kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, yang senantiasa berjumpa dengan Allah itu sendiri adalah semakin memiliki iman, semakin mengupayakan yang namanya hidup dalam kasih, semakin teguh di dalam pengharapan. Maka di hadapan Allah yang senantiasa menjumpai kita, di hadapan Allah yang senantiasa mengunjungi umatnya, manusia, manusia tetap harus dalam keadaan sadar bahwa kita senantiasa memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu. Maka tadi kalau kita lihat di dalam
ungkapan pemazmur, berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh berbahagia, meyakini bahwa kita adalah menjadi miliknya Allah, menjadi pribadi yang dikasihi oleh Allah? Nah, itu menjadi pertanyaan refleksi bagi saya, sekurang-kurangnya, dan moga-moga bagi kita semua, para sahabat Oase Rohani Katolik. Dan dalam konteks itu, kita sungguh-sungguh mau diajak oleh Tuhan sendiri, bagaimana kita mau bersikap, cara hidup kita, cara beriman kita kepada Allah, semakin hari semakin lebih baik. Maka, di bagian terakhir teks kitab kebijaksanaan perikop ini, khususnya di ayat yang ke-9, tadi dikatakan di sana, diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban. Ya. Dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi. Maka dalam konteks ini sebetulnya mau mengatakan bahwa orang-orang beriman itu mau membawa persembahan kepada Allah pada Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah konteks Perjanjian Lama ya. Maka kalau kita mau merenungkan dan melihat kembali konteks Perjanjian Lama, khususnya juga penulis kitab kebijaksanaan ini ingin mengingat kembali ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, yang senantiasa terus direnungkan dan dikenangkan ketika mereka mengenangkan Paskah dalam Perjanjian Lama. Maka inilah sebuah persembahan yang baik yang mereka berikan kepada Allah. Persembahan itu apa? Itu menjadi pertanyaan kita. Persembahan itu adalah kesediaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Kalau di sini dikatakan kewajiban-kewajiban ilahi, kewajiban yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yaitu melakukan hal-hal yang baik, ikut ambil bagian dalam segala hal yang baik, entah itu kita dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang bahaya sekalipun. Maka salah satu beberapa spirit atau semangat yang mungkin bisa kita timba dari bacaan pertama ini, kita bicara mengenai bagaimana aku tetap mau bertahan, bagaimana aku tetap mau tekun dan setia di dalam perbuatan-perbuatan baikku, kendati mungkin aku dalam situasi baik, atau bahkan mungkin aku dalam situasi yang tidak baik atau dalam keadaan bahaya sekalipun. Memberikan yang terbaik untuk Allah sendiri di dalam diriku. Nah, yang tidak mudah adalah acap kali saya sebagai orang beriman yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, kalau pas kita dalam keadaan baik, oke ya, Mbak Rofi ya biasanya ya. Tapi kalau pas dalam keadaan tidak baik, kita merasa, aduh, doaku nggak dikabulkan, aku masih dalam keadaan penderitaan, bahkan mungkin sakit dan lain sebagainya. Bagaimana aku bisa terus bertahan untuk tekun dan setia melakukan hal-hal yang baik itu? Nah, itu menjadi tantangan kita, apalagi kita yang hidup kurang lebih 2,5 tahun ini dalam konteks pandemi COVID-19 ya. Itu kan menjadi tidak mudah, tetapi disinilah menjadi tantangan kita sebagai orang beriman Kristiani, mau diajak terus. Bagaimana aku sebagai orang beriman yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, tetap mau bertahan, tetap mau tekun dan setia, di dalam perbuatan-perbuatan yang Allah kehendaki itu di dalam diriku. Amin, Romo. Amin. Terima kasih Romo Tino untuk permenungannya, Romo ya. Sungguh membuat kita tersadar, Romo, bahwa sebagai umat beriman itu kita harus punya spirit yang tadi Romo katakan ya. Tetap bertahan, tekun, dan setia. Memang tidak mudah, Romo, tapi saya yakin, Romo ya, kita semua yang selalu berjalan bersama Tuhan, itu pasti akan diberikan kekuatan ya dari Tuhan ya, Romo. Amin. Dan ujung-ujungnya kita pasti selamat. Oke. Terima kasih Romo Tino. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam acara Oase Rohani Katolik bagi Anda yang mungkin baru bisa ikut di sesi yang kedua. Dan pada hari ini kita mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya
bersama dengan Romo Tino Dwi Prasetyo PR yang akrab kita panggil Romo Tino dan masih juga bersama dengan saya. Halo Romo. Halo Mbak Rofi dan teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi ya Romo di sesi yang kedua dengan dialog iman. Kita juga ingin mendengarkan hikmat apa yang bisa kita timba ya Romo ya dari bacaan Injil tadi. Silakan Romo. Ya, baik Mbak Rofi dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik. Saya melanjutkan tadi pembahasan dari bacaan pertama, Kitab Kebijaksanaan. Tadi saya mengatakan bahwa bagaimana kita diajak untuk tetap bertahan, tetap taat, tetap hidup baik, tetap tekun dan setia kepada Allah. Nah, dalam konteks itu hanya mungkin terjadi kalau kita sebetulnya punya rasa syukur ya. Punya rasa syukur di dalam hidup kita yang membuat kita pada akhirnya, iya, saya berterima kasih dan bersyukur atas semua rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, sekecil apapun. Tetapi itu yang memberikan saya kekuatan, inspirasi, dan lain sebagainya. Maka dalam hidup kita, apapun keadaan kita, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan penderitaan, kita diajak untuk terus bisa mampu menemukan yang namanya jejak-jejak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk bersyukur. Maka bersyukur ini rahmat yang selalu terus kita mohon, Mbak Rofi. Saya setiap hari juga terus memohon rahmat supaya terus mampu untuk bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita manusia. Maka tantangannya adalah menjadi tidak mudah ketika kita berusaha hidup taat, tekun, dan setia di dalam perjalanan dan peziarahan hidup kita. Kalau kita mau lihat bagaimana Abraham ya dengan tekun dan setia memilih taat ketika Allah memerintahkan dan meninggalkan segala kemapanan. Di dalam bacaan kedua kita menyaksikan itu dan kita sungguh-sungguh mau belajar ya dengan kekuatan yang disadari oleh iman kita. Kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Maka kata kunci yang kedua ini adalah bagaimana proses beriman kita kepada Allah sendiri. Maka dengan iman, kalau kita lihat ya Abraham pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah di dalam ayat yang ke-8, ia tetap taat ketika hidup sebagai pendatang di negeri orang. Nggak mudah itu buat Abraham. Ya, ketika Allah memerintah Abraham untuk mengorbankan Ishak, tanpa berpikir panjang, ia pun mengiyakan dan melakukannya. Karena Abraham yakin bahwa itu adalah kehendak Allah dan itu yang baik di dalam hidupnya. Nah, maka dalam konteks ini kita sungguh-sungguh mau belajar bagaimana Abraham itu sebagai bapak orang yang percaya ya. Nah, sebutan ini kan sebetulnya ingin memperlihatkan totalitas Abraham ya kepada kehendak Allah. Maka dalam konteks itu tidak mudah pasti. Abraham juga mengalami berbagai macam pergulatan di dalam hidupnya, tetapi saya yakin ya Abraham dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Allah yang memampukan dia terus bisa berjalan. Meskipun tertatih-tatih juga ya. Nanti Mbak Rofi bisa tanya kepada Abraham dulu gimana pengalamannya ya. Nah, Abraham memiliki iman yang kokoh ya. Maka dalam konteks ini di dalam bacaan kedua, kata iman ini kan banyak sekali diungkapkan. Maka ini menjadi kata kunci sebetulnya. Iman itu dibangun dan dibentuk melalui pengalaman hidupnya, berjalan bersama Allah. Ya meskipun kita di dalam hidup kita sehari-hari mengalami kesusahan, penderitaan, dan sebagainya, tetapi jangan-jangan itulah yang justru membentuk iman kita. Makin teguh, makin kuat, makin taat kepada kehendak Allah. Dan kita meyakini itu. Nah yang menarik juga, kalau kita melihat dalam konteks bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, nah ini juga ada dialog ya, antara Yesus dan para murid. Dialognya ini sungguh-sungguh mau mengungkapkan sebuah relasi yang akrab sekali. Buktinya apa kok bisa dibilang akrab? Dikatakan di sana bahwa Bapa akan memberikan dalam tanda petik kerajaannya kepada mereka. Kalau tidak ada relasi yang akrab dan dekat, nggak mungkin rasanya ya ungkapan ini bisa disampaikan. Hal ini hanya mungkin terjadi kalau kita taat dan setia kepada Allah, kepada Yesus putranya. Jadi punya relasi yang akrab. Bagaimana mungkin saya akan taat, akan beriman, akan setia kepada Yesus, kalau saya saja nggak punya relasi yang akrab, saya nggak punya relasi yang intim dengan Yesus sendiri. Maka Yesus menjadi primary orientation kita. Jadi
orientasi yang pertama kita di dalam hidup. Menjual segala milik, memberikan sedekah, ya kan, membuat pundi-pundi yang tidak ngengat dan lain sebagainya. Itu hanya mungkin kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh mau mengimani Yesus sendiri. Dan di ayat-ayat selanjutnya, semangat ini dipertegas oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan seorang hamba dan tuannya. Ya, seorang hamba yang taat dan setia itu digambarkan hamba yang siap didapati tuannya sedang berjaga dan siap melayani kapanpun. Nah ini, ya, sebab tidak kita ketahui kapan Tuhan itu akan datang. Jadi ya kita bekerja melayani Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bukan soal mau mencari nama, mau mencari jabatan, mau dipuji, dan lain sebagainya. Tetapi hanya demi ketaatanku sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Kristus, kepada Allah sendiri, kepada Yesus sendiri. Nah, sedangkan gambaran orang atau hamba yang tidak setia dan tidak taat, itu di dalam hatinya dia sudah punya motivasi yang nggak baik, ya kan? Merasa bahwa Tuhannya nggak datang, ya sudah berbuat yang tidak baik, memukul, ya kan, menghabisi para hamba-hamba yang lain, makan, minum, mabuk dan sebagainya. Dikisahkan di dalam perumpamaan seperti itu. Maka spirit hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba yang setia, yang dapat diandalkan, yang selalu mau menyenangkan majikannya. Spirit hamba inilah seperti yang Yesus inginkan di dalam diri para murid dan juga di dalam diri kita. Maka ada 3 hal di dalam bagian ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hamba yang selalu siap sedia melayani tuannya di dalam ayat 35, dan kesiapan ini ditunjukkan dengan berjaga-jaga. Bahkan pada waktu-waktu yang tidak mudah. Ayat 38 itu ditulisnya apa? Tengah malam ya, kalau nggak salah. Atau sampai dini hari itu ya. Hamba itu yang seperti itulah yang disayang oleh tuannya. Dia selalu standby kapanpun. Yang kedua, hamba yang dapat diandalkan. Diandalkan itu bukan berarti hanya sekedar disuruh-suruh ya, mengerjakan segala macam hal. Itu baik, iya. Tetapi lebih daripada itu adalah hamba yang siap mengerjakan tugas dengan kesungguhan hati, dengan bertanggung jawab. Nah ini, kesungguhan hati dan bertanggung jawab ini muncul dari motivasi kita di dalam hati kita. Apakah sejauh ini ketika aku melaksanakan tugasku, pekerjaanku, di kantor, di rumah, ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai anak, apakah aku sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, ya, karena bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar melakukan itu sekedar formalitas demi kepentinganku saja, tetapi sungguh-sungguh dari hati. Maka tuan rumah berani mempercayakan rumah dan hartanya di bawah pengawasan sang hamba itu. Karena dia percaya, dia bisa melakukan. Maka teman-teman dan para sahabat kuasa rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, di bagian yang ketiga, tadi selain taat dan setia, hamba yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, bagaimana membedakan hamba yang baik dan hamba yang jahat? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Di ayat 42-46. Hamba yang baik bukan hanya saat dilihat oleh tuannya, ia berperilaku baik, tetapi juga pada waktu sang tuan tidak melihatnya. Sebagaimana tadi yang saya katakan, kita melakukan aktivitas semacam ini bukan karena mau dilihat, bukan karena mau dipuji, tetapi sungguh-sungguh karena aku mau melakukan ini, ya hanya demi ketaatan dan kesetiaanku kepada Tuhan. Maka dalam konteks ini, kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh hamba dan dikaitkan dengan sikap terhadap sesama hambanya tadi, itu kan bisa kelihatan sebetulnya. Kalau pas lagi ada tuannya, dia baik. Kalau pas lagi nggak ada tuannya, dia berbuat yang tidak baik ya, memukul, mabuk-mabukan, ya kan, minum dan lain sebagainya. Kebaikan seorang hamba dinilai bukan semata-mata terhadap aktivitas atau pekerjaannya, tetapi terhadap relasinya juga dengan sesama. Maka ya pertama-tama bagaimana relasiku dengan Tuhan sendiri dan bagaimana relasiku dengan sesama. Nah inilah yang mau dilihat dan sampai akhirnya nanti dibalut dalam kerangka bahwa aku sebagai hamba, yang diketahui sebagai hamba,
yang tekun, taat, dan setia pada kehendak Tuannya, yaitu Tuhan sendiri. Dan di sini aku mau belajar dan mengajak kita semua, Yesus mau mengajak kita semua untuk belajar menjadi hamba dengan pribadi yang punya semangat yang taat dan setia, sampai didapati Tuannya, taat dan setia juga untuk mengikuti Dia. Kurang lebih begitu, Mbak Rofi dan teman-teman sahabat rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Ya, baik Romo Tino, terima kasih Romo untuk permenungannya dari bacaan Injil ini ya Romo, yang mengingatkan kita akan kehendak Tuhan untuk menjadi taat dan setia ya Romo ya. Memang dua kata-kata ini mudah diucapkan ya Romo, tetapi sulit mungkin pada prakteknya, seperti itu. Baik Romo, pertanyaannya nih Romo, tadi Romo bilang ya, beda hamba baik dan hamba yang jahat itu ya. Itu terkait juga dengan sikap kita hidup sehari-hari ya Romo ya terhadap sesama. Ya. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu juga bisa terlihat pada relasi kita dengan sesama. Betul. Ya Romo. Nah itu maksudnya bagaimana Romo supaya teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan nih Romo ya, maupun juga dimanapun ya, terutama juga di dalam keluarga, ketika orang itu dekat sama Tuhan, dilihat orang, oh kayaknya nih orang dekat nih sama Tuhan, rajin doa, bla bla bla. Terus jangan sampai jadi batu sandungan begitu Romo. Bisa mohon dijelaskan Romo? Ya, saya mengimaninya begini Mbak Rofi dan juga teman-teman. Kalau kita melihat bahwa kita punya merefleksikan diri kita ya, kita jujur dengan diri kita punya relasi yang semakin akrab, semakin intim, atau bahkan mungkin kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita punya relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui ekaristi yang kita rayakan bersama, mestinya kita punya relasi yang semakin baik juga dengan sesama kita. Karena apa? Karena spiritnya jelas, yang mau kita teladani itu Yesus sendiri. Dan kita mau meneladani misalnya kalau hari ini kita bicara mengenai bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita menjalankan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan baik untuk sesama, untuk keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, hanya mungkin kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh menghayati, menghidupi apa yang Tuhan sendiri kehendaki di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita sungguh-sungguh mau menghayati itu kalau kita saja nggak punya relasi yang akrab dengan Tuhan? Kalau kita saja nggak punya relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Misalnya saja, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu pribadi yang kayak gimana sih? Nah, salah satunya kita mendengarkan dari bacaan-bacaan kitab suci, dari firman Tuhan, yang senantiasa memberikan kita inspirasi. Nah, moga-moga inspirasi itu kita terus olah. Ya, memang tidak sekali jadi pasti ya Mbak Rofi ya. Terus di dalam proses kita hidup beriman kita, di dalam proses peziarahan hidup kita. Nah, semakin hari semakin menyerupai. Kalau kita semakin akrab nih ya, katanya biasanya kalau suami istri itu kan sudah hidup bertahun-tahun tuh wajahnya katanya sudah mirip ya. Karena setiap hari itu kan kumpul terus, menjalin relasi yang akrab dan segala macam. Ya, bukan berarti lalu hidupnya senang-senang saja ya, tetapi justru semakin kita beriman kepada Tuhan, bukan berarti lalu terus kita lepas dari segala macam penderitaan dan sebagainya. Kita kan maunya seperti itu ya manusia ya. Kalau sudah ekaristi, kalau sudah doa, terus merasa bahwa wah segala sesuatu oke ya, everything is okay gitu. Enggak, justru semakin kita menjalin relasi dengan Tuhan, semakin kita akrab, kita semakin menyerupai apa yang Tuhan sendiri hidupi ya, dan kita mau menghidupi yang sama. Nah, moga-moga dengan itu semua kita menjadi punya kekuatan. Kita juga dihibur oleh Tuhan sendiri, kita tidak merasa kita jalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama Tuhan untuk menapaki dengan tekun dan setia di dalam peziarahan hidup kita. Sampai pada akhirnya kita didapati oleh Tuhan sendiri, benar-benar kita itu pribadi yang setia, pribadi yang tekun di dalam iman kita dan di dalam pelayanan kita. Amin, Romo Tino. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, semoga sahabat semua tetap setia selalu dalam acara ini ya, karena
banyak firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan dan tadi Romo katakan juga bisa menjadi inspirasi buat kehidupan rohani kita. Baik Romo dan sahabat semuanya, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya Romo Tino dan juga saya Immaculata Raufi undur diri dari tengah ruang dengar Anda sekalian. Kita akan mengakhiri acara kita yang penuh berkat ini dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan melalui Romo Tino. Mari Mbak Raufi dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu melalui sabda-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan di dalam hati kami dan pikiran kami. Semoga buah-buah rohani yang boleh kami dapatkan di dalam permenungan kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan juga penghiburan bagi kami, agar kami sungguh-sungguh belajar semakin hari semakin tekun, taat dan setia kepadamu melalui perbuatan-perbuatan baik yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan segala kelemahan-kelemahan kami, agar kami pun pada akhirnya didapati oleh Engkau sendiri, tekun dan setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini kami mohon ya Tuhan dengan rendah hati, rahmat dan kasih-Mu dan berkat-Mu bagi kita semua. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita senantiasa dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan di antara kita, tugas, karya, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tino. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.